Santapan Harian Kamis 21 Oktober 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Mika pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami hari ini hendak bergemar di dalam perenungan firman-Mu ya Kristus. Di dalam terang firman-Mu, ya Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Mika 7 ayat 7 sampai 13. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, "Di mana Tuhan Allahmu?" Mataku akan memandangi dia, sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu, orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai ke Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Sahabat Santapan Harian, Allah membenci dosa dan akan menghukum orang berdosa. Namun Ia juga mengampuni orang-orang yang mengakui dosanya dan bertobat sepenuhnya. Ia akan menyelamatkan mereka. Perikop ini berkisah tentang pengharapan Yehuda akan keselamatan yang datang dari Tuhan Allah Israel ketika mereka mengakui dosa-dosanya. Tidak hanya menyelamatkan, Allah juga akan menerangi umat dengan firman-Nya dan memulihkan hidup mereka. Yehuda betul-betul telah menyadari kejatuhannya dan kehidupan mereka yang begitu gelap. Karena itu mereka menyatakan pertobatan dan siap memikul segala akibat dari dosa mereka. Pertobatan Yehuda diterima oleh Tuhan, sehingga Mika menyatakan sebuah janji tentang pemulihan Yehuda di masa mendatang. Pada waktu itu bangsa-bangsa yang mempertanyakan keberadaan Tuhan dan segenap musuh Yehuda akan dipermalukan dan menerima hukuman Tuhan. Sebagai orang berdosa, manusia membutuhkan pertolongan Allah untuk menyelamatkannya dari perbudakan dosa. Dari pihak manusia harus ada penyesalan yang sungguh-sungguh, lalu pengakuan akan dosa-dosanya itu,
di hadapan Allah. Dengan mengakuinya, kita sadar bahwa kita telah menyimpang dari kehendak Allah. Selain itu, kita pun sadar bahwa hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Allah melihat pertobatan umat-Nya sehingga akan mengampuni dan menyelamatkan mereka. Setelah menerima keselamatan itu, setiap orang perlu terus diterangi dan dituntun oleh firman Tuhan, agar ia tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Firman-Nya akan memimpin setiap orang menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Allah. Seperti Allah memulihkan Yehuda, Allah juga akan memulihkan hidup kita yang penuh dosa. Kita tidak dapat memulihkan diri kita sendiri. Hanya Allah yang sanggup melakukannya. Maukah kita datang kepadanya, mengakui segala dosa, dan kemudian meninggalkan semuanya itu? Mari kita berdoa. Di bawah kaki salib-Mu, Kristus, kami membawa dosa-dosa kami. Sungguh hina diri ini ya Tuhan. Tersungkur kami di kaki-Mu, di hadapan-Mu. Hati kami pasrah berserah dan meninggalkan jalan kejahatan yang menyesatkan kami. Di bawah kaki-Mu Yesus, kami bertelut. Amin.